Hai semuanya, selamat datang di channel Within Joke Data Center, tempat di mana kita membahas film-film terbaru. Hari ini kita akan mengupas A Place Called Silence yang rilis tahun 2024. Sebuah film thriller psikologis yang bikin merinding. Apa yang membuat film ini spesial? Yuk kita bahas. Tonton terus sampai habis ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Film dibuka dengan Chen Yutong, seorang siswi SMA mengidap tunawicara yang kerap menjadi korban perundungan di sekolahannya. Yutong adalah gadis pendiam yang sering menjadi sasaran ejekan dan kekerasan fisik oleh sekelompok siswi populer. Yang salah satu pelakunya adalah anak kepala sekolah. Ibunya yang bernama Li Han bekerja keras sebagai petugas kebersihan di sekolah itu, sambil berusaha melindungi putrinya dari tekanan fisik dan emosional. Mengetahui penderitaan putrinya, tetapi tidak berdaya melawan sistem sekolah yang acuh. Li Han sering menyaksikan perlakuan buruk yang diterima Yutong, namun tidak mampu berbuat banyak karena ketakutan akan kehilangan pekerjaannya. Tapi keadaan berubah mencekam saat pelaku perundungan mulai tewas satu persatu. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada bukti langsung yang mengarah pada Yutong, tetapi desas-desus mulai beredar. Kematian siswi tersebut memperkuat ketakutan di antara pelajar lain. Apakah ibu Yutong terlibat dalam kasus ini? Apakah motifnya balas dendam atau perundungan terhadap anaknya? Detektif Dai ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Dai memiliki masa lalu kelam terkait perundungan yang membuatnya terobsesi pada kasus ini. Selama penyelidikan, Yutong menjadi sasaran utama kecurigaan karena dia adalah korban utama dari pelaku yang tewas. Namun, bukti terhadap Yutong tidak cukup kuat. Ada satu lagi yang dicurigai menjadi tersangka. Karena pemuda ini sering berkeliaran di sekitar sekolah dengan memakai jaket hujan warna hitam. Pemuda ini suka merekam siswi-siswi sekolah tersebut. Apakah pelecehan motif utamanya?别动！我不动啊！刚刚也是鬼鬼祟祟在那里，我以为他是林大夫，所以我才去追他。警官呢？我女儿問你一個問題：呢幾日你喺屋企附近嗰度到底做緊？ Setelah pemuda itu tertangkap, ternyata bukan dia pelakunya. Melalui serangkaian kilas balik, terungkap bahwa Yutong tidak sepenuhnya tidak bersalah. Trauma masa lalu yang ia alami telah memicu sisi gelap dalam dirinya, membuatnya merencanakan keadilan terhadap para pelaku. Pada adegan flashback ini, diceritakan bahwa Yutong adalah korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayahnya. Lalu ibunya bertindak. Li Han yang ingin melindungi putrinya dengan cara ekstrim, yaitu dengan mengakhiri nyawa suaminya dengan menguburnya di kebun di lantai paling atas. Jadi buah jeruk yang sering dibagi-bagikan itu memakai pupuk yang sangat berkualitas. Mayat manusia, wow. Semenjak kejadian itu, Yutong ditekan oleh ibunya agar tidak pernah membahas kejadian itu dan menjadi pura-pura bisu hingga dewasa. Lalu ada adegan di mana akan masalah-masalah ini terjadi. Perundungan yang berujung tewasnya sahabat Yutong yang pas sekali dengan hari ulang tahun sahabatnya.
止痛了。觉悟的终点皆是。回去。够呛的，救救我们行不行？快去！ Perundungan ini sampai berujung tewas. 公路上真的坏了，方老师已经证实，慧君是自杀。你女儿是自杀的，请你接受现实。 Polisi mengumumkan bahwa dalang dari semua ini ternyata adalah Lin, ayah dari salah satu korban perundungan yang dilakukan oleh siswi-siswi yang tewas tadi. Motif utamanya adalah balas dendam. Guru agama yang bernama Fang yang bungkam atas kejadian perundungan hingga menyebabkan tewasnya Putri Lin tak lepas dari sasarannya. Dia disekap di dalam gudang dan nyaris dieksekusi. Ini semua berkat Li Han yang menemukan lokasi penyekapannya. Li Han sangat mencurigai bahwa Lin telah menculik dan membunuh Yutong.你那天为什么不救他？你知道慧君有多相信你？ Dalam adegan klimaks, detektif Dai menghadapi Lin dan berhasil menangkapnya. Namun masih ada teka-teki yang belum terpecahkan. Salah satunya ternyata selama ini Yutong telah berkomunikasi dengan Lin. Yang secara kebetulan juga Yutong sudah menghilang, entah apa yang terjadi padanya. Apakah Yutong juga menjadi salah satu sasaran Lin? Karena dianggap tidak mau membantu putrinya ketika dirundung hingga tewas. Lalu ada satu rekaman video yang memperlihatkan bahwa Lin membawa paksa Yutong ke dalam kamarnya. Akhirnya, asisten detektif menemukan bahwa origami yang ditemukan berisi gambar yang mengejutkan. Kemungkinan tulang ni milik lelaki. 那个人是陈雨桐继父是吧？ Setelah mayat ditemukan, massa yang marah terhadap Dai juga ikut naik ke TKP. Adegan ini ditutup dengan Lin yang mengakhiri hidupnya. Lalu detektif Dai menemui ibunya Yutong. Dia mengungkapkan kebenaran. Warning spoiler plot twist. Bagi yang ingin menikmati filmnya dan tidak mau kena spoiler, silahkan berhenti menonton sampai di sini ya, karena dalam 5 detik setelah peringatan ini berakhir, alur cerita akan dilanjutkan. Ternyata pada rekaman terlihat jelas bahwa yang membunuh ayah Yutong bukanlah Li Han, melainkan Yutong.
Lihan mengakui semua perbuatannya demi menyelamatkan Yutong dari penjara. Tetapi detektif juga menunjukkan empati terhadap penderitaan mereka dan menghancurkan barang bukti utama. Di balik penampilannya sebagai korban, Yutong ternyata secara diam-diam merencanakan balas dendam terhadap para pelaku perundungan dengan cara bekerja sama dengan Lin, ayah dari sahabatnya. Adegan yang terekam dalam handycam hanyalah sandiwara antara Yutong dan Lin. Penutup scan yang indah memperlihatkan adegan di mana Lin dan putrinya berada di atas rakit, di mana memang keinginan mereka berdua berlayar berdua dengan rakit kecil buatan sendiri menuju ke sebuah pulau ketika hari ulang tahun anaknya. Film berakhir dengan adegan Yutong di penjara, tetapi kini dengan pandangan kosong dan rasa bersalah yang mendalam. Ia kembali ke tempat sunyinya, meninggalkan pertanyaan apakah ia akan memulai hidup baru atau tetap terjebak dalam trauma dan kebisuan. Film ini menyentuh tema besar, bagaimana trauma mempengaruhi korban, pentingnya berbicara melawan perundungan, dan dampak kebongkaman sosial terhadap ketidakadilan. Penonton diajak untuk merenungkan sisi kelam dari pembiaran. Karena seperti yang kita tahu, angka statistik perundungan di wilayah Asia Tenggara sangatlah tinggi. Suasana suram di sekolah diperkuat dengan pencahayaan redup dan palet warna gelap. Sekolah tersebut menyimpan rahasia besar, di mana kepala sekolah atau pihak berwenang sengaja menutupi kasus perundungan untuk melindungi reputasi mereka. Plot twist-nya benar-benar berlapis. Buat kalian yang gemar sama film berplot twist, film ini benar-benar layak untuk ditonton. Ending film dibiarkan terbuka untuk memancing diskusi di antara penonton. Soundtracknya juga enak banget, benar-benar ngena pas adegan akhir. Jadi itulah ulasan A Place Called Silence. Film ini bukan hanya menegangkan, tapi juga relevan dengan isu sosial kita. Kalau menurut kalian bagaimana nih ending film ini? Apa pendapat kalian tentang cerita dan pesan moralnya? Tulis di komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.